sukacita dan diberkati oleh Tuhan ya. Karena kita hari ini merayakan Paskah ya, Paskah di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bisa salam kiri kanan katakan selamat Paskah, Yesus hidup. Ya, baik. Bapak saudara, saya bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan saya bisa melayani pada siang hari ini, dan terima kasih untuk Bapak Gembala dan tim pengembalaan yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak saudara, kita akan belajar bersama-sama. Dan hari ini saya beri judul firman Tuhan, Live Victoriously. Artinya hidup berkemenangan. Katakan sama-sama. Hidup berkemenangan. Saya akan baca satu ayat, akan saya bahas dari berikut ini. Kita hanya baca satu ayat, 1 Korintus pasal 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Ya, saya sudah siapkan juga di slide. Bapak Ibu bisa perhatikan slide atau Alkitab kita. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan supaya apa yang kita baca ini memberkati kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Yang berbahagia diberkati adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Saudara baca 1 Korintus pasal 15, itu berbicara tentang kebangkitan. Dalam perikop pertama dibahas tentang kebangkitan Kristus. Dalam perikop berikutnya dibahas tentang kebangkitan kita. Lalu dalam perikop berikutnya dibahas tentang kebangkitan tubuh. Rasul Paulus terlebih dahulu mengungkapkan fakta bahwa Yesus telah bangkit. Bapak Saudara, ini bukanlah dongeng atau hoax gitu ya. Tapi ini fakta historis bahwa Yesus telah bangkit. Ada segudang bukti yang membuktikan bahwa Yesus bangkit. Kubur tidak bisa menahan Yesus untuk berlama-lama di dalamnya. Kubur tidak berkuasa untuk menahan Yesus. Karena Yesus hidup dan dia harus bangkit mengalahkan maut itu. Tidak ada satu orang pun yang pernah mati dan bangkit selain Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita layak memberikan pujian dan penyembahan hanya kepada Yesus, bukan yang lain. Ada lagu berkata, sebab dia hidup, ada hari esok. Bapak Saudara bisa cari kemana-mana, dari barat sampai ke timur. Tidak ada satu orang pun, pribadi orang pun yang pernah mati dan bangkit selain dibangkitkan oleh Tuhan. Kan? Lazarus mati dibangkitkan oleh Yesus. Tidak ada orang yang bangkit dengan dirinya sendiri selain Yesus. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kebangkitan Yesus dikonfirmasi ketika Yesus menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada banyak orang. Bukan hanya kepada siapa? Bukan hanya kepada Petrus atau murid-murid lain. Kalau hanya Petrus atau murid-murid lain yang menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit, maka orang-orang bisa berkata, kalian mengarang cerita. Kalian sedang berbohong. Kalian sedang menggiring opini supaya kalian percaya Yesus bangkit. Mana buktinya? Tapi Yesus tidak begitu. Dia tunjukkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Gak ada yang bisa menyangkal itu. Hanya orang yang tidak punya iman yang menyangkal Yesus tidak bangkit. Ada banyak orang di luar sana yang sampai sekarang tidak percaya Yesus telah bangkit. Tapi syukur saudara dan saya, kalau saudara ada di tempat ini, kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan kita punya iman, percaya Yesus telah. Bapak saudara, ini adalah seorang yang bernama Philip Knight ya. Philip Knight ini adalah seorang founder sepatu terkenal, sepatu olahraga Nike. Ya kan, bisa diklik slide berikutnya. Nah, Philip Knight ini dia waktu itu juga seorang olahragawan, Bapak saudara. Tapi dia lihat waktu itu sepatu yang menguasai pasaran itu ada dua dari Jerman, yaitu Adidas dan Puma. Lalu dia berinisiatif untuk mendatangkan atau mengimpor sepatu lari, sepatu olahraga dari Jepang. Jadi dia ambil sepatu dari Jepang karena sepatu dari Jepang itu lebih murah katanya, karena upah pekerja di Jepang lebih murah. Jadi dia datangkan sepatu dari Jepang, lalu dia buat, dia desain menjadi sepatu lari yang sampai saat ini kita kenal dengan nama Nike. Kenapa dia memberi nama Nike? Karena Nike itu berbasis dari nama seorang dewi Yunani yang berarti kemenangan. Dia berharap orang yang pakai sepatu Nike ini akan menang. Dan orang pada waktu itu bangga sekali memakai sepatu Nike.
Bangga sekali. Itu menjadi sebuah prestis bagi mereka. Waktu itu olahraga memakai sepatu Nike. Kita pun sekarang kan bangga nggak pakai sepatu Nike? Nike aja kita bangga. Nike, kita suka pakai sepatu itu kan ya? Yang kita beli di pasar yang Nike itu, kita aja bangga kan? Apalagi Nike asli. Jadi si Philip Knight ini membuat sebuah produk sepatu olahraga dengan nama Nike supaya pemakai sepatu itu bangga dan mereka berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Karena sepatu Nike ini memang dulu dipakai untuk olahraga, ya kan? Lari dan cabang-cabang olahraga lainnya. Saudara kita, kemenangan kita itu berada dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya ini menang karena kita punya iman kepada Yesus. Tadi dikatakan begini, tetapi syukur kepada Allah yang telah, bisa kembali ke ayatnya, yang telah memberikan kepada kita apa katanya? Kemenangan. Oleh Tuhan kita. Allah Bapa telah memberikan dalam bahasa asli itu didonti dari kata dasar didomi yang artinya to grant, menjamin. Jadi Allah menjamin apa? Kemenangan dalam bahasa Indonesia itu nikos. Makanya kalau ada namanya Nike itu artinya kemenangan. Karena dalam bahasa Indonesia nikos itu artinya kemenangan. Jadi Bapa granting, Bapa menjamin kemenangan saudara dan saya oleh Yesus. Makanya di luar Yesus tidak ada orang, makanya Yesus kata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun, nobody yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak. Karena memang Alkitab berkata hanya oleh Yesus kita dijamin memiliki kemenangan. Bahkan kita menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Katakan kiri kanannya, kita ini lebih dari pemenang. Oleh sebab itu saudara, jangan menjadi pecundang. Jadilah seorang pemenang di dalam Tuhan yang percaya, katakan amin. Jangan jadi orang pecundang. Sedikit masalah langsung down. Sedikit masalah langsung galau. Langsung gak mau melayani Tuhan. Langsung tidak mau beribadah. Kamu kenapa gak ibadah? Aku ada masalah Pak. Kalau kamu punya masalah, itu waktu bagimu, kesempatan bagimu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kok ada masalah malah jauh dari Tuhan? Kan gak logis. Pak, sadar gak sadar? Kita pun banyak seperti itu. Aku lagi banyak masalah Pak. Aku gak mau doa pagi, aku gak mau doa malam, aku lagi ini. Salah kamu. Orang yang banyak masalah justru harus lebih dekat dengan Tuhan. Pertolonganku ialah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu kenapa Paulus berkata Allah telah menjamin kemenangan bagi kita oleh Kristus Yesus? Karena Kristus, dalam perikop sebelumnya dibahas, Kristus telah bangkit. Nanti baca, silakan saudara baca dalam 1 Korintus pasal 15 dari ayat 1, dari perikop pertama sampai perikop terakhir itu betapa Paulus itu menguraikan dengan sistematis dan logis. Ini loh, Yesus bangkit, ini faktanya, ini buktinya, ini dampaknya. Kita pun akan bangkit nantinya. Ini lagi akibatnya. Bagaimana kebangkitan kita? Pada akhir zaman kita akan mengalami kebangkitan tubuh kita akan berubah menjadi tubuh kemuliaan. Itu Paulus tuliskan dengan luar biasa dalam perikop itu. Saya tidak bahas semua. Yang akan kita bahas hari ini adalah kemenangan apa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Ketika dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga yang hari ini kita rayakan. Saudara, yang pertama adalah kemenangan yang kita terima dari kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas dosa. Kemenangan atas dosa. Roma pasal 6 ayat 10 sampai 11. Silakan kita buka. Roma pasal 6 ayat 10 sampai 11. Yang pertama, kemenangan yang saudara terima ketika kita punya iman kepada Yesus adalah kemenangan atas dosa. Roma 6 ayat 10 sampai 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap satu kali dan untuk, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Yesus. Mati untuk dosa, bagi dosa, dan hidup, dia hidup untuk Allah. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa tetapi kita yang percaya kepada Yesus yang telah mati bagi dosa, hidup bagi Allah, maka kita pun, kata Paulus dalam kitab Roma, kita harus mati bagi dosa dan hidup bagi. Saudara, jangan jadikan Paskah ini menjadi ritual atau acara seremonial setiap tahun yang kita rayakan. Tapi sadarilah, apakah kita sungguh-sungguh memakai Paskah ini di mana kita hidup berkemenangan atas dosa.
Orang yang jatuh bangun dengan dosa karena dia tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesus telah mengalahkan dosa. Dan orang yang percaya kepada dia akan memiliki kemenangan atas dosa. Orang yang jatuh bangun dalam dosa adalah orang yang belum menyadari bahwa hidupnya telah dimenangkan atas dosa. Dia masih saja pengen saja pegang itu dosa. Dia tidak mau meninggalkan dosa. Yesus katakan, haruslah mati bagi dosa dan kita hidup bagi Allah. Kematian Yesus kayu salib itu menebus dosa kita. Dosa merupakan penghalang hubungan atau relasi kita dengan Allah, saudara. Dan dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus dikorbankan di kayu salib sebagai anak domba Allah untuk memperbaiki hubungan saudara dan saya dengan Bapa di surga. Dia relakan dirinya. Bahkan dikatakan bahwa saudara, tidak satu orang pun yang dapat terlepas dari dosa. Gak ada. Karena dikatakan semua manusia, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Dan Roma pasal 6 ayat 23 berkata begini, sebab upah dosa ialah tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari dosa. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan dosa asal itulah kita pun mewarisinya sampai sekarang. Kenapa saudara dan saya ini masih bisa berbuat dosa? Kenapa kita bisa berbuat dosa? Karena kita punya natur dosa. Saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 3. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Banyak hal yang gak bisa kita lakukan oleh hukum Taurat, tapi dilakukan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yesus yang adalah Allah, dia turun menjadi sama seperti manusia, firman menjadi manusia. Dosa kita yang besar ini ditimpakan kepada dia. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dan ini dia bawa di kayu salib. Dosa itu telah dihukum di kayu salib. Bapa menjatuhkan hukuman. Yesuslah menjadi anak domba Allah tadi yang harus menanggung akibat dosa kita tadi. Lalu dia mati. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Siapa yang percaya kepada dia, maka menjadi orang yang penuh dengan kemenangan. Dosanya telah ditebus oleh Tuhan. Saudara dan saya gak akan bisa masuk surga karena kita berdosa. Satu-satunya cara saudara dan saya bisa masuk surga adalah ketika kita menerima pengampunan. Dan pengampunan itu hanya datang dari korban Yesus di kayu. Tanpa pengampunan Tuhan, tidak bisa kita masuk surga. Tidak bisa. Maka dikatakan, Paulus katakan begini, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, tapi dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal. Supaya dia tidak berdosa, dijadikan berdosa. Dia tanggung dosa kita. Saudara, kita sudah merayakan Jumat Agung, kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Betapa dia menderita untuk menebus dosa kita. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18 dikatakan begini, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Roma 6 ayat 18. Dan menjadi hamba kebenaran. Saudara dan saya yang percaya ini, ingat, kita ini telah dimerdekakan dari dosa. Tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Saudara tak arti hamba. Hamba itu harus tunduk kepada tuannya. Kalau dikatakan kita hamba dosa, maka apa yang menjadi tuan kita? Dosa. Apapun yang daging kita ingin lakukan, apapun dosa yang ingin kita lakukan, kita harus tunduk. Waktu kita hidup di luar Tuhan, kita hamba dosa. Apapun yang dosa kendaki, yang dosa berikan bagi kita, maka itu kita selalu tunduk. Berdosa. Tapi ketika kita percaya kepada korban Yesus kayu salib, ingat, status saudara sudah menjadi hamba kebenaran. Yang menjadi Tuhan kita adalah kebenaran Kristus. Berarti orang yang hidup sebagai hamba kebenaran harus tunduk dan taat kepada kebenaran. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat, hamba tidak memiliki hak apa-apa atas hidupnya. Dia harus mengikuti segala keinginan tuannya. Ketika saudara dalam Tuhan, maka saudara menjadi hamba kebenaran. Yang menjadi kesukaan kita adalah kebenaran. Kita tunduk kepada segala kebenaran Allah.
2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata begini, setiap orang yang percaya kuasa kebangkitan Yesus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tapi yang baru sudah datang. Saudara, lupakan hidup kita yang lama. Tadi lagi kita berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Yes. Kita dulu hidup sia-sia. Hidup dalam kedagingan, mendukakan hati Tuhan. Itu semua sampah bagi kita. Tinggalkan. Mari sekarang hidup ini kita relakan untuk Tuhan saja. Hiduplah sebagai hamba kebenaran. Jangan kalah oleh dosa dengan mengikuti keinginan daging dalam hidup kita ini. Melakukan perbuatan-perbuatan yang daging. Apa aja perbuatan daging banyak? Dendam atau kebencian, iri hati. Temannya punya mobil, dia pun pengen punya mobil. Temannya punya sepatu Nike, dia pengen punya sepatu Nike juga gitu ya. Walaupun tadi saya bilang dia belinya Niko, nggak sanggup dia soalnya. Temannya, papanya pejabat gitu kan. Kita ini biasa-biasa saja, tapi pengennya ngikutin teman kita karena iri kita kan. Akhirnya kita bilang Niko. Lalu orang bilang, itu Niko ya, itu bukan Nike. Lalu kita marah, ya kan? Lalu kita ambil cara. Oke, kita mencuri supaya bisa beli sepatu Nike. Temannya punya rok yang bagus, iri gitu kan ya. Itu perbuatan lagi. Suka nonton film-film atau konten-konten yang tidak baik. Itu perbuatan lagi. Suka membaca bacaan porno. Orang bilang, maaf kata, membangkitkan nafsu birahi. Ada banyak bacaan-bacaan seperti itu. Kalau saudara buka beranda Facebook itu ada banyak novel-novel yang saudara bisa lihat itu. Itu semua bacaan-bacaan yang berisi, yang membangkitkan nafsu kedagingan kita, birahi kita. Jangan malah saudara klik, lalu saudara beli novel yang 10.000, saudara baca, membangkitkan hawa nafsu saudara. Langsung skip. Lalu apa lagi? Terikat dengan game. Saya katakan kepada anak-anak juga di kelas dan di asrama. Kalian main game boleh, tapi jangan terikat oleh game, jangan diperbudak oleh game. Kalau sudah HP-nya begini, nih, main game. Hebatnya ibadah pun main game sepanjang ibadah sampai 2 berkat. Dari 20 sampai 2 berkat, main game terus sampai apa itu? Main game terus. Kami kemarin ibadah di Tarutung Jumat Agung. Ada seorang anak yang remaja di depan kami. Istri saya pun berkata, dia pun geram. Saya juga geram sekali. Bayangkan, main game sepanjang ibadah. Orang berdiri, dia duduk terus. Untungnya 2 berkat dia berdiri. Sempat dia, kata istri saya, bang, sempat dia nggak diri dari waktu 2 berkat. Ya, bisa saya marahin gitu. Walaupun ada bapak mamanya sampingnya. Saya bilang, itu salah bapak mamanya. Enggak dididik anaknya dengan baik. Di gereja itu diajari bahwa Tuhan. Ngapain kamu ke gereja? Ya kan main game. Main game apa itu? Saya pernah anak sekarang saya nggak ikut lagi gitu lah. Nggak ngerti tentang Mobile Legends, tentang mobile apa. Terikat oleh game. Di asrama ada banyak yang terikat oleh rokok, terikat oleh pornografi. Itu perbuatan lagi. Sampai kapan kalian, saya bilang, terikat dengan hal begitu? Sampai kapan? Saya selalu tegasin begitu kepada mereka. Sampai kapan sih? Itu perbuatan lagi, saudara. Lalu apa lagi? Berpacaran tidak kudus, kudisan. Bekerja curang, suka menipu, tipu sana, tipu sini, punya pikiran yang kotor, najis, suka mabuk. Itu perbuatan lagi. Tidak menghormati orang tua dan lain-lain. Ada banyak sekali kalau kita breakdown satu persatu itu banyak sekali. Bisa waktu harus 5 jam untuk membahas semua perbuatan lagi, ya kan? Saudara sudah ahli dalam itu semua. Gak perlu saya jelaskan. Itu perbuatan lagi. Sampai kapan sih kita masih mau dikuasai lagi? Ingat, kita ini hamba kebenaran. Saya bisa minta maju, Rian, maju ya. Ini namanya? Mungkin ada nggak kenal gitu kan ya? Pak Ustaz, Alkitab berkata kita harus mati bagi dosa, hidup bagi siapa? Saudara tahu arti mati? Rian, ini tadi kayaknya dibersihkan kan? Coba kamu berbaring Rian, seolah-olah mati Rian. Ada gini aja Rian, horizontal. Lurus aja, biar yang lain bisa lihat ya.
kayak gini orang mati kan? Bapak saudara kalau saya bilang, tutup matamu deh. Mana ada mata? Tidak bawa matanya. Jangan senyum lah. Oh ya senyum, dia mati dalam Tuhan jadi sukacita. Memang orang yang mati dalam Tuhan itu wajahnya itu akan cakepnya luar biasa. Ya, dia tetap senyum dia. Kalau mati loh saudara, ini mati kan? Kalau ini mati, saya cubit, terasa nggak saudara? Kalau saya maki-maki dia, udah jelek. Untung matinya cepat. Dia balas nggak? Apa lu bilang? Bisa nggak begitu saudara? Nggak bisa kan? Mau kita apain pun ini, nggak akan ada respon dari dia kan? Kenapa? Bangkitlah. Thank you. Saudara mati bagi dosa. Apapun yang dosa ini saudara lakukan, perbuatan daging tadi, saudara tidak akan ada respon. Karena mati. Tapi kalau saudara masih meresponi dosa, oh iya enak juga, saudara masih hidup dalam dosa, belum mati. Yang kalau kita katakan matilah bagi dosa. Hidup bagi siapa? Bagi Allah. Amin saudara-saudara? Kok jadi wajahnya apa semua gitu ya? Kita ini manusia berdosa memang. Bertobatlah kita. Ada kesempatan bagi kita nih. Selagi kita masih bernafas, katakan Tuhan ampuni aku bersalah, aku berdosa. Mampukan aku hidup dalam kebenaran. Aku menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Menang atas dosa. Yang kedua, apalagi kemenangan yang kita terima, saudara? Yang kedua adalah kemenangan atas maut. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 55. 1 Korintus pasal 15 ayat 54. Saudara bisa lihat juga di slide. Dan sesudah yang dapat binasa ini, maksudnya tubuh ini, mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut. Yesus bangkit tadi mengalahkan maut. Maut tidak bisa menahan Yesus berlama-lama dikubur. Sesuai dengan firman Tuhan pada hari ketiga dia akan bangkit. Dan dia bangkit. Sehebat apapun kubur yang dibuat untuk mengubur Yesus pada waktu itu, dimeterai oleh si kaisar sekalipun, nggak akan bisa menahan tubuh Yesus harus bangkit. Maka dikatakan, ketika Yesus bangkit dari maut, maka dia mengalahkan maut. Artinya menang atas maut. Maka dikatakan, di manakah kemenanganmu maut? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi kemenangan Yesus atas maut itu juga diberikan dia kepada kita. Kita juga harus menang atas maut. Saudara, dalam Roma pasal 6 ayat 9 dikatakan kebangkitan Yesus itu mengonfirmasi bahwa dia menang atas maut. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Roma 6 ayat 9 dikatakan bahwa maut tidak berkuasa lagi atas, dan maut juga tidak berkuasa lagi atas hidup saudara dan saya yang percaya kepada siapa? Yesus. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kita tidak akan mati. Kita akan tetap hidup meskipun jasmani kita mati. Artinya apa? Ketika kita tinggalkan dunia ini, ada jaminan hidup yang kekal yang diberikan kepada saudara dan saya. Maka dikatakan dia tidak mati, dia akan tetap hidup meskipun dia mati. Meskipun jasmani kita mati, tapi kita tetap hidup bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Oh saudara, sama seperti Yesus telah bangkit dari kematian dan mengalami kemenangan atas kuasa maut. Ingat saudara dan saya juga memiliki kemenangan atas kematian. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 55. Firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, kata Paulus, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan. Makanya kalau ada orang berkata begini, semua orang pasti mati, ya, tapi akan ada orang yang tidak mengalami kematian nantinya. Kapan itu Pak? Nanti ketika dia Yesus datang, ada orang yang hidup nggak waktu Yesus datang? Atau Yesus datang kita udah mati semua? Pasti ada orang masih hidup di dunia ini kan? Gak tahu kapan Yesus datang. Alkitab tidak mengatakan kapan Yesus datang. Maka dikatakan Paulus, gak semua kita mati. Nanti Yesus datang, entah kapan Yesus datang, masih ada orang hidup di dunia yang percaya akan dibangkitkan.
kita yang sudah mati akan dibangkitkan juga bersama-sama. Tubuh kita yang binasa ini diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Jadi kita tidak ditahan, tidak mati selama-lama. Orang yang percaya akan dibangkitkan kembali. Saudara ingat, masih ada hidup yang akan datang, yang akan kita tuju. Hidup kita bukan hanya di dunia ini, ada kehidupan selanjutnya di surga. Oleh sebab itu hiduplah untuk hidup yang akan datang. Jangan untuk hidup yang sementara di dunia ini. Ada banyak orang fokus hidupnya hanya untuk hidup di dunia. Dia lupa nanti masih ada lagi hidup selanjutnya di surga atau neraka. Nah, orang yang percaya Yesus berkata mendapat jaminan akan dibangkitkan. Jadi hiduplah untuk hidup yang akan datang. Artinya apa? Dalam hidup di dunia ini kita tetap fokus kepada kerajaan surga. Jangan habiskan waktu saudara itu untuk hal dunia. Makanya kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang kita perlukan akan ditambahkan. Lalu katakan ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, kata Paulus. Paulus ketika dia di penjara, dia kekurangan. Dia berkata, masa khawatir, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara jangan khawatir dan jangan takut. Yesus aja berikan nyawanya, apalagi berkat bagi saudara, apalagi makan minum, tempat tinggal, pekerjaan, apalagi yang saudara rindukan, yang saudara butuhkan saat ini. Jodoh itu kecil bagi Tuhan. Saya pernah kasih ilustrasi kan kepada saudara-saudara. Ketika saya disuruh papa saya minjam palu, tahu palu ya? Palu. Jos tolong pinjamkan palu ke tetangga samping. Saya bilang, Pak, kayaknya dia nggak mau ngasih deh. Lalu saya bilang, nggak mungkin dia nggak ngasih. Waktu lalu, apa pinjam sepeda motornya, yang ngasih. Apalagi? Mana lebih berharga? Yang berharga aja dia kasih, apalagi sekarang palu. Hidup Yesus dia berikan kepada saudara dan saya. Apalagi berkat-berkat jasmani saudara. Kecil banget. Jadi jangan takut dan jangan khawatir. Yohanes pasal 11 ayat 5. Kebangkitan Yesus memberikan kita jaminan hidup yang kekal kita terima oleh iman kita kepada Yesus. Dikatakan tadi saya sudah sebutkan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah. Seorang pengkhotbah Kristen yang bernama D.L. Moody, mungkin saudara pernah baca bukunya. Ada banyak buku D.L. Moody. Ketika dia menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi sekitar tahun 1854. Ada peperangan namanya Inkerman. Nah, saudara bisa googling apa itu peperangan Inkerman. Jadi ketika peperangan Inkerman tahun 1854 terjadi, ada seorang prajurit Kristen tertembak, lalu dia dalam kesakitannya dia terabah ke tanah, lalu dia merangkak ke tendanya. Dia merangkak dengan kesakitan, darah bercucuran kemana-mana. Tapi puji Tuhan dia sampai ke tendanya. Tahu saudara apa yang dia ambil tendanya? Alkitab. Dia ambil Alkitab di tendanya dan dia buka Yohanes pasal 11 ayat 25 ini. Dia peluk di dadanya begini. Lalu dia mati. Lalu orang-orang yang selamat dari pertempuran itu melihat dia membuka tangannya dari Alkitab. Dan orang-orang itu lihat dia sedang membaca sebelum dia mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Kita akan tetap hidup meskipun kita mati. Lalu dia meninggal dengan wajah yang bersuka cita. Karena dia tahu, aku mati sekarang ini, tapi aku akan bersama dengan Bapa di surga. Walaupun dia mati tertembak dengan sadisnya, dia tetap mati dalam sukacita dan damai sejahtera. Karena dia percaya, setelah aku mati dari dunia, Bapa menanti menunggu aku. Itu buat dia sukacita. Lalu dia berkata begini, ketika dia baca peristiwa itu dia berkata begini, agama seperti itu yang aku cari, yang aku butuhkan, yang memberikan pengharapan akan hidup yang kekal kepadaku. Dan itu hanya didapatkan dalam iman kepada dia. Tidak ada satu agama pun, satu kepercayaan pun yang berani menjamin hidup yang kekal selain dalam Yesus Kristus. Dan dia berkata begitu. Yang kayak gini aku cari. Agama yang memberikan kepastian kepadaku bahwa ketika aku mati dari dunia ini, aku punya hidup yang kekal bersama dengan Bapa. Saudara terkasih, maka kita pun harus menang atas maut. Jangan lagi fokus kepada kehidupan yang fana ini. Karena Yesus bangkit,
maka ada kebangkitan orang mati. Karena ada kebangkitan orang mati, maka ada hidup yang akan datang. Dengan demikian bodohlah orang yang hanya hidup untuk hidup ini saja. Sama seperti orang kaya yang bodoh dalam Alkitab. Dia mengumpulkan hartanya untuk aku. Yesus bilang, itu semua akan hilang dan lenyap. Saudara, apa yang kita punya sekarang ini akan lenyap. Apa yang kita pegang sekarang ini suatu saat pun akan hancur dan hilang. Pada suatu saat kita nggak berdaya lagi. Lalu untuk apa semua yang kita punya? Tidak ada gunanya lagi jika tiba saatnya bagi kita untuk meninggalkan dunia ini. Nggak ada gunanya lagi. Di dunia ini kita punya harta yang berlimpah. Nggak ada gunanya kalau kita sudah dipanggil Tuhan meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu hiduplah untuk hidup yang akan datang. Amin, saudara. Katakan kiri kanannya, hiduplah untuk hidup yang akan datang. Yes. Pandanglah segala sesuatu dalam perspektif kekekalan yang diberikan Yesus kepada kita. Saudara, makanya ada lagu berkata begini, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu, pimpin aku masuk rencanamu. Saudara, hati kita, fokus kita itu harus tertuju kepada Yesus. Dengan demikian, maka kita fokus kepada hidup yang akan datang. Saya katakan tadi, ketika saudara fokus kepada hidup yang akan datang, orientasi saudara hidup yang kekal, maka hal-hal di dunia ini yang saudara butuhkan, Tuhan jamin. Yang ketiga, yang terakhir, kemenangan apa yang kita terima? Yang pertama tadi kita menang atas dosa, yang kedua atas bahwa ketika kita mati pun kita akan dibangkitkan kembali. Dan yang ketiga, kita punya kemenangan atas kuasa setan. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Ini yang ketiga. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki, dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Yesus diberikan kepada jemaat sebagai, dan ayat 3, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah siapa? Kaki Yesus Kristus. Tidak ada suatu kuasa pun yang tidak takluk kepada Yesus Kristus, maksudnya segala sesuatu telah diletakkan kepada kaki Yesus Kristus, termasuk kuasa si iblis dan kuasa si jahat. Orang yang percaya kepada Yesus, dia akan menang atas kuasa setan. Kenapa orang Kristen masih ada saja yang kesurupan, Pak? Karena dia belum menang atas kuasa setan. Dia masih bimbang, dia ke gereja, dia mau lagi, tapi hatinya masih bimbang. Orang yang dua hati, kata firman Tuhan, tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang sungguh-sungguh percaya beriman kepada Tuhan nggak bisa kerasukan setan, karena setan itu sudah kalah. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh yang ada dalam diri kita lebih besar pada roh ada dalam dunia. Simple. Kita nggak perlu buat kajian psikologis, kasih konseling. Kenapa orang bisa kesurupan? Satu penyebabnya, karena dia belum ngasih hatinya sepenuhnya untuk Yesus. Kalau Roh Kudus sudah bertahta di hatinya, kuasa lain nggak bisa masuk. Tapi kalau setengah Roh Kudus setengah ini masih bimbang ragu, apa aja bisa masuk untuk misi yang setengahnya. Yakinkan saudara, hati saudara saya hari ini full. Jangan 50 untuk papa, 50 untuk papa, jangan. 100% full, just for Jesus Christ. Hanya untuk Yesus. Kuasa lain, percaya saya, nggak akan bisa masuk. Jadi saudara-saudara, makanya mari, ini yang ketika kita yakin Yesus telah menang mengalahkan kuasa setan, segala kuasa itu ditaklukkan di bawah kaki dia. Maka tadi katakan dalam Roma pasal 15 tadi kan, bahwa kita diberikan, Allah menjamin kemenangan kepada kita oleh Kristus. Salah satu kemenangan Yesus adalah kemenangan atas kuasa setan. Berarti kita pun harus menang atas kuasa setan. Tapi kita kan sering kali kalah kan, takut dengan setan. Waktu saya monitoring ke asrama malam-malam gitu kan, saya datang ke kamar anak-anak gitu kan, saya sering kali lihat kamar mereka. Saya tanya kabar, shalom, apa kabar? Baik Pak, oh aman Pak, gitu kan ya. Oke, jangan tidur gadang-gadang ya. Besok pagi 2 pagi tidur secukupnya. Ya, oke Pak. Saya pergi lagi. Saya naik lagi 2. Satu kamar tertutup gelap. Tok, shalom, sering gitu kan. Ya Pak, katanya. Pas mereka buka pintunya masih gelap ruangannya, mereka pasang infocus di kamar. Nonton film horor Indonesia. Nonton apa kalian? Itu Pak, horor Pak katanya.
Lebih baik nonton The Passion of Christ gitu kan. Atau film-film rohani kan banyak gitu kan. Atau nggak film-film yang tentang Maria gitu kan ya. Ngeri-ngeri sedap gitu kan. Masih oke lah tentang keluarga. Yang motivasi lah. Horor. Makanya anak cowok lantai 2 kan makan dia banyak yang rusak. Kalau ke toilet itu katanya harus pergi ke kamar mandi umum yang di luar itu, samping auditorium. Bayangkan, ada yang takut kan karena nonton merusak nggak begitu filmnya? Orang yang suka film horor belum beres. Yes. Orang yang suka film horor itu belum beres. Karena kalau ada Roh Kudus di hatinya, dia nggak suka film horor itu apa? Itu semuanya karena manusia gitu. Makanya saya nggak pernah nonton film horor, nggak pernah. Kalaupun dia ada apa, saya udah skip, nggak usah. Ngapain? Itu produk setan untuk merusak iman kita. Ngapain kita ini menjadi pelanggan produk setan? Itu yang saya tahu baru sekali itu. Saya nggak tahu hari-hari sebelumnya dan seterusnya. Saya bilang sudah, cepat matikan, tidur, besok 2 pagi. Saudara-saudara, jadi jangan kasih kesempatan kalau saudara-saudara nonton film horor, iya ya ada hantu ya. Kalau kita begini ada hantunya ya. Kalau begini ada hantunya. Gak usah. Di mana-mana ada hantu memang. Saya tentu nggak pernah berhenti menjatuhkan kita kan. Dia bisa dalam rupa apapun bisa mengganggu kita. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, aduh, dia menghindar. Dia lewat semuanya langsung terpelanting. Gitu kan ya. Tapi kalau kita nggak penuh Roh Kudus, kita diikuti setan. Setan itu malah senang-senang dengan kita gitu kan ya. Ini Tuhanku nih, ini bosku kan ya. Kita diikuti. Dibilangnya kita bosnya setan. Bahaya. Kalau setan bilang saudara bosnya, bahaya itu. Ini bosku nih. Itu kedua. Kebangkitan Yesus telah membuktikan dia melucuti pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan dan ditaklukkannya dengan kebangkitan. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus telah menang atas pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa penghulu di udara ini dan dipermalukan oleh Yesus oleh kuasa kebangkitan. Ketika Yesus dipaku di kayu salib, iblis marah. Kamu kalah, iya kan? Dia ketawa. Kalau kita nonton The Passion of Christ itu digambarkan sesuai iblis yang senyum, sukacita sekali ketika Yesus disiksa kan? Tapi ketika Yesus mati, baru dia sadar, aku kalah ternyata. Bukan Yesus yang kalah, dia yang kalah, si iblis yang kalah. Jadi saudara, dia dipermalukan. Apalagi ketika Yesus bangkit, wah kalah mutlak si iblis itu. Nanti lagi kuasanya. Dia seperti singa ompong yang menggigit. Kalau saudara digigit singa bergigit sakit nggak? Hancur ini kita kan. Tapi kalau singa ompong, jadi lu geli kan? Gigit lagi dong. Karena ompong kan, dikatakan begitu. Mana singa lagi, iblis nggak ada lagi. Dia sudah seperti singa ompong. Oke, dia masih mengikuti kita, tapi dia sudah seperti singa ompong. Udah nggak punya lagi giginya, taringnya untuk menghancurkan kita. Tapi kita seringkali ngasih gigi ke singa kan? Ini giginya gigit saya. Dengan apa? Ya kita ikut dia. Kita masih percaya. Makanya kalau ada anak, Pak saya izin ya, Pak kemana? Ziarah Pak ke kuburan. Ngapain kalian ke kuburan? Saya bilang, hanya ziarah Pak bisa kubur. Oke. Kalian sembah Kak? Nenek moyang kalian yang mati itu? Enggak Pak. Oke, bagus. Kalau misalkan orang tua masih menyembah arwah-arwah atau nenek kita sampai meninggal, bilangnya, Ma, firman Tuhan melarang. Nggak ada lagi dengan kita orang hidup dan orang mati. Kalau membersihkan kuburan silakan, menghormati leluhur silakan, tapi jangan menyembah, jangan kasih rokok. Dihisapnya rokoknya, habis orang ini, habis lah, ada angin. Kita kasih apelnya dingin, ya dingin lah, apel kita rutung. Dikasih nasi goreng hangat, berasa 1 jam kemudian, Ma, nenek kita makan nasi gorengnya, kok bisa? Iya udah dingin Ma. Ya jelas dingin lah, dibiarkan di situ kan dingin kan? Kalau kita dimakan habis tuh nasi goreng, masih ada, hanya masalah dingin aja, bilangnya dimakan. Nggak ada bukan kita doang mati. Ya kan? Nggak ada lagi biasa. Jadi jangan, Ma udah mati mamanya, Ma datang habis ini sebentar aja Ma. Kuwi saat ini. Nggak ada lagi sudah. Tolong jangan begitu sudah. Jadi ingat, jangan izinkan iblis bekerja. Kita sudah menang atas kuasa itu. Jadi jangan kasih lagi selesai. Jangan kasih lagi gigi kepada dia untuk gigit kita gitu. Kamu singa ompong, jangan aja gitu. Nggak ada lagi. Nah, saudara, setan punya kuasa untuk menjatuhkan manusia, tapi orang percaya menang atas kuasa setan. Kan saya baca
Dikatakan begini, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bilang ke kanannya, roh kita lebih besar loh. Jangan nonton film horor lagi. Jadi kita harus berjaga-jaga. Harus berjaga-jaga. Saya kasih sebuah ilustrasi terakhir. Suatu ketika ada seorang Kristen, hamba Tuhan juga, dia jalan-jalan ke sebuah gunung. Bisa kita lihat gunung-gunung. Nah, ada sebuah gunung bernama Gunung Rainier. Gunung Rainier ini bersalju di jalan ya. Lalu di gunung ini ada sungai yang airnya itu es gitu. Dingin, lebih dingin daripada air terbuka ini. Dingin. Namanya David Roper. David Roper ini bawa istrinya bernama Caroline. Lalu mereka jalan-jalan, ketika mereka tiba di Gunung Rainier itu, ada sebuah sungai yang harus mereka seberangi dan sungai itu airnya meluap dingin. Masalahnya tidak ada jembatan. Yang ada hanya balok kayu, kan biasa gitu kan ya. Ada balok kayu, biasa di sini kan batang pohon kelapa gitu kan, jadi jembatan gitu kan. Hanya ada balok kayu yang dibuat untuk jembatan penyeberang sungai itu. Gak ada pegangannya. Lalu si David Roper, suaminya itu nyebrang dengan pelan-pelan sampai dia di seberang. Lalu terakhir istrinya, kan tidak mungkin berduaan kan? Pegangan tangan begini mana bisa? Pegangan tangan di balok yang ukurannya berapa gitu kan? Satu-satu kan? Lalu si Caroline agak takut, lalu dia jalan pelan-pelan, dia jaga keseimbangannya pelan-pelan. Sampailah dia di seberang selamat. Setelah mereka asik melihat pemandangan, mereka kembali. Masalahnya kalau mau kembali harus melalui sungai itu lagi. Si David Roper lalu jalan dulu, istrinya pun menyusul, nggak nunggu lama. Dia jalan. Kalau tadi dia pertama agak lama berpikir, dia yang kedua nggak lama. Dia lalu jalan pelan-pelan dan dia sampai ke seberang. Lalu suaminya tanya gini, "Ma, kamu takut nggak?" "Aku takut," katanya. "Aku takut jatuh ke dalam sungai yang itu. Karena aku tahu sungai itu berbahaya, aku takut. Maka aku berhati-hati." Saudara, kalau saudara tahu iblis itu di sekitar saudara itu menjatuhkan saudara, saudara pasti berhati-hati. Karena saudara tahu di sekitar saudara ada bahaya. Iblis gak pernah berhenti untuk menjatuhkan saudara. Kita pasti hidup berhati-hati. Di dalam 1 Korintus 10:12 dikatakan begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Orang yang merasa aku nih, I'm fine, it's okay, aku gak masalah, aku aman kok. Itu orang yang sombong merasa dirinya sudah baik-baik saja, tapi dia gak tahu ada banyak jebakan-jebakan yang akan dipasang oleh iblis, membuat dia tidak waspada dan dia jatuh dalam jebakan iblis. Jadi kita harus hati-hati. Sadarilah 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Harus berjaga-jaga. Karena kita pasti mengalahkan kuasa si setan. Tapi jangan saudara ceroboh agar saudara dijatuhkan oleh si setan. Jangan takut terhadap pekerjaan iblis yang selalu mengintimidasi kita. Tolak segala rayuan si iblis yang membuat kita melakukan dosa dan perbuatan daging. Katakan, dalam nama Yesus aku tolak. Saudara, kalau saudara datang, saudara merasakan sesuatu yang tidak nyaman di hati saudara, mungkin iblis mau bekerja. Saudara nggak perlu susah mencari Pak Alki. Mungkin Pak Alki lagi pelayanan di luar kota gitu. Saudara katakan, dalam nama Yesus aku tolak kuasa-kuasa jahat, Roh Kudus yang ada di hatiku. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Saudara tidak usah susah-susah mencari pendeta. Saudara yang beriman pada Tuhan itu punya kuasa. Dalam nama Yesus yang tolak, maka dia akan pergi. Sebab semua kuasa ditaklukkan dalam nama Yesus. Jadi Yesus telah memberikan kemenangan bagi kita dengan kebangkitannya dari antara orang mati yang kita rayakan sekarang. Yang menang atas dosa, kita pun harus menang. Dia menang atas maut, kita pun menang. Ada jaminan keselamatan. Dan kita harus menang atas kuasa setan. Karena kita ada bersama dengan Bapa dan segala sesuatu yang telah ditaklukkan di dalam kaki Yesus Kristus Tuhan yang kita percaya. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.